Halo, selamat pagi. Selamat datang di diskusi pada pagi hari ini masih dalam rangka Hari Perempuan Internasional yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, Kiprah Perempuan Parlemen Jalan Harapan Bangsa yang pagi ini dipandu oleh saya Friska Clarissa, News Anchor Kompas TV. Pagi ini kita akan membahas lebih lanjut soal sinergi advokasi pemberdayaan perempuan untuk percepatan pembangunan desa tertinggal. Saya langsung saja perkenalkan, di samping saya sudah ada 2 narasumber dari 3 narasumber nanti yang akan berbincang pagi sampai siang hari. Yang pertama ada Ibu Novita Wijayanti dari fraksi Gerindra, Komisi 5, Dapil Jateng 8. Selamat pagi Bu Novita, boleh sambil dipakai mikrofonnya juga Bu Novita dan ya silakan. Biar lebih terdengar juga karena kita juga disiarkan langsung live streaming via YouTube, boleh sambil dicoba. Oke, selamat pagi Bu Novita. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu Novita? Alhamdulillah sehat, kita udah vaksin, tinggal yang kedua. Alhamdulillah sudah vaksin juga, semoga bisa sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tentunya taat protokol kesehatan. Yang kedua sambil bisa dibantu juga. Sini Mbak, saya bantu untuk mikrofonnya. Nah, sudah berhasil. Berikutnya di sebelahnya ada ini anggota DPD RI termuda ya, Mbak Jalika Maharani, anggota Komite 1 DPD RI dari Dapil Sumatera Selatan. Selamat pagi Mbak Jalika. Selamat pagi Mbak Novi, teman-teman sekalian. Selamat pagi Mbak Novi. Selamat pagi Mbak Apa Priska. kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, memang sehat ini jadi berkah yang luar biasa apalagi di masa pandemi. Semoga bisa tetap sehat karena harus bekerja juga tetap ya Mbak Jalika, Bu Novita. Dan nanti juga akan ada 1 narasumber lagi yang akan bergabung di diskusi pagi hari ini. Ada Ibu Neng Marhamah dari fraksi PKB yang akan segera bergabung juga di diskusi kita. Bicara soal tema, kita langsung masuk ke tema. Ini Bu Novita juga Mbak Jalika, ini diadakan dalam Hari Perempuan Internasional. Sebelum spesifik kita bahas soal bagaimana percepatan pembangunan desa tertinggal, saya mau tahu dulu dong yang pastinya citranya gedung dewan, anggota parlemen ini kan maskulin, identik dengan laki-laki ya, mayoritas masih laki-laki kita akui. Nah tapi sebagai anggota parlemen ini gimana sih biar bisa mengempower perempuan lainnya bahwa perempuan juga bisa berkiprah di parlemen. Dari mulai Bu Novita dulu. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pagi ini saya diundang di acara talkshow ini dalam Women's Day. Kita beberapa saat kemarin ada talkshow dan di DPR ini memang mayoritas laki-laki gitu. Dari 575 500 sekian itu kita baru 20 sekian persen, 23% perempuan. Nah memang pekerjaannya hampir serasa maskulin gitu, serasa maskulin. Contohnya apalagi seperti saya ini ada sudah 2 periode, 2014, 2019, 2019 sampai sekarang itu berada di Komisi 5. Komisi 5 di mana mitra kerjanya itu mengenai bersamaan dengan PU. Di situ ada infrastruktur, bisa mengenai jalan, jembatan, kemudian waduk, irigasi, kemudian juga Kementerian Desa di mana selalu turun ke desa-desa. Kemudian Kementerian Perhubungan, di situ ada pelabuhan, ada bandara, udara, kemudian ada kereta api dan jalan raya. Jadi memang nuansanya maskulin, tetapi justru di situ keberadaan kita bisa membuat makin berwarna. Jadi kalau ada pembangunan kita turun dengan masyarakat, kita akan memberikan semangat kepada masyarakat. Apalagi sekarang sedang pandemi, ya, masyarakat ketemu sama kita mungkin jadi ada rasa beda gitu ya. Ya betul. Dan kita kalau lagi rapat, contohnya di Komisi 5. Komisi 5 ini jumlahnya 52 Mbak, perempuannya sekitar 11. Okay. Ya, memang enggak sampai setengahnya, tetapi itu justru membuat nuansa beda.
Jadi kalau ada pembangunan, contohnya pembangunan pelabuhan atau bandara, nanti dilihatnya dari sisi infrastruktur, kemudian dari pembangunannya, tetapi juga dilihat dari sisi bagaimana ada artnya, Ya. kemudian bagaimana ada sisi-sisi budaya di situ. Itu kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Jalika yang nggak kalah juga suasananya di Komite 1 ini DPD Oh, RI juga kan benar. suasananya maskulin ya. Iya, maskulin sekali. Jadi sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih nih Mbak Friska Iya, sudah silakan. berkenan untuk menjadikan saya salah satu narasumber dalam kegiatan pada hari ini. Dan saya sendiri sekarang bernaung di Komite 1 yang kurang lebih tadi mitra kerjanya memang sangat maskulin terkait dengan penyatuan dan penggabungan wilayah, otonomi daerah, terus juga ketahanan keamanan negara, politik hukum dan HAM, pertanahan, Kemendes juga. Jadi ya memang kerja-kerja lapangan, kerja-kerja yang ya dominasinya laki-laki lah. Tapi menariknya sebenarnya kalau di Sumsel sendiri Mbak Friska, 4 dari anggota DPD RI perwakilan Sumatera Selatan semuanya perempuan. Oh, Semuanya perempuan, hanya satu-satunya di DPD RI representasi daerahnya yang semuanya perempuan itu hanya di Sumatera Selatan. luar biasa. Jadi kalau dilihat di sini memang trust masyarakat terhadap perempuan di Sumsel ya sangat tinggi gitu. Bagaimana caranya ya bagaimana saya dan rekan-rekan yang lain, anggota DPD yang lain dari Sumsel membawa diri kita untuk bisa dipercaya dengan masyarakat dengan hadir sebagai sosok yang mengayomi, yang peduli, yang turun langsung ke lapangan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya di Hari Perempuan ini juga ini menjadi pengingat lah untuk kita untuk saling mengingatkan satu sama lain bahwa perempuan jika bersatu itu tidak bisa dia mengalahkan. Betul, perempuan bersatu tak bisa dikalahkan. Iya, perempuan itu emang luar biasa dan satu yang selalu terngiang-ngiang di diri saya bahwa perempuan itu adalah madrasahnya pertama anak-anak. Betul. Jadi sebagai seorang perempuan kita merupakan pencetak generasi-generasi bangsa ke depan ini. Jadi ke depannya perempuan-perempuan di Indonesia ini harapannya bisa bersinergi bersama kemitra-mitraan kita untuk bisa memberdayakan perempuan lebih lagi karena perempuan yang hebat, perempuan yang cerdas, yang pintar akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang hebat pula gitu. Jadi bagaimana memindahkan suasana keibuan di rumah yang secara memang alamiah dimiliki oleh perempuan itu ke kerja sebagai anggota parlemen dan ternyata touch atau sentuhan perempuan itu juga bisa tadi membantu kinerja perempuan parlemen untuk menjangkau masyarakat, begitu ya Mbak? Benar. Justru kita memberikan warna yang baru di Yes. dunia parlemen gitu. Ya, Dan warna. khususnya di komite atau komisi yang memang benar-benar mitra-mitra kerjanya ya maskulin gitu. Jadi seperti saya sendiri terkait dengan politik hukum dan HAM, keamanan ketahanan negara, saya juga sering menyuarakan bagaimana caranya menjaga perempuan ini dari kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi isu-isu perempuan ini kita bawa ke ranah itu gitu. Betul, itu yang sangat penting dan tentu diharapkan para perempuan Indonesia dengan ada wakilnya perempuan di parlemen. Nah, kita masuk ke tema soal percepatan pembangunan khususnya di desa tertinggal. Saya mulai dari Bu Novita dulu. Kalau kita lihat datanya ada sekitar 28,2% desa tertinggal di Indonesia. Khususnya soal permasalahan yang ada di sana menyangkut perempuan, apa sih yang Bu Novita lihat di lapangan sebagai anggota Komisi 5, permasalahan yang krusial yang khususnya ada di desa tertinggal di Indonesia? Terima kasih Mbak. Jadi dari jumlah desa yang ada sekitar 74.900 sekian, hampir 75.000 itu memang hampir sepertiganya itu masih tertinggal. Jadi ada desa maju, kemudian desa mandiri, desa berkembang, kemudian desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Dari 24.000 itu masuk kategori yang tertinggal dan sangat tertinggal. Di situ permasalahannya kalau saya lihat yang saya sering turun ke dapil dengan konstituen, saya melihat di situ memang yang menyebabkan tertinggal itu antara lain pendidikannya yang kurang. Pendidikan kurang, kemudian perekonomiannya masih rendah. Perekonomian rendah membuat pendidikan rendah, kesehatan rendah, kemudian kemampuan untuk bersemangat mencari ekonomi juga rendah. Dan kebetulan juga budaya-budaya yang membentuk perempuan itu
seperti zaman dulu bilang perempuan itu winking, kemudian hanya menyelesaikan masalah-masalah domestik itu kalau di pedesaan yang dalam masih lumayan ada dan kental. Jadi permasalahan-permasalahan itu yang membuat perempuan-perempuan itu memang butuh support, butuh penyemangat untuk menginspirasi para perempuan untuk bisa lebih maju, lebih mandiri, lebih mau. Kemudian orang tuanya juga harus dikasih pengertian bahwa jangan hanya laki-laki, anak laki-laki yang disekolahkan tinggi, tapi perempuan juga. Lah itu sangat mempengaruhi perjalanan satu desa. Jadi membangun desa itu sama saja membangun negara, karena Indonesia Lagi berikutnya saya ke Mbak Jalika dulu. Kalau di Komite 1 juga yang terkait salah satunya otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah juga tentu menyoroti soal desa tertinggal ini. Nah, menurut Mbak Jalika apa sih problem terutama yang menyasar soal perempuan yang Mbak Jalika temui saat kunjungan kerja misalnya? Ya mungkin sama ya, sebenarnya stereotip dan budaya patriarki yang sudah kayaknya mengakar di Indonesia ini, di budaya timur ini. Dan setelah saya turun ke dapil juga memang salah satunya penyebab lainnya adalah memang salah kaprahnya terhadap isu feminisme. Jadi kebanyakan orang yang memahami feminisme ini adalah bahwa perempuan ini akan menjajah laki-laki atau akan lebih dominasi, akan lebih dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan itulah yang saya rasa bikin masyarakat di bawah ini pada males merubah apa namanya tatanan yang ada gitu mengenai perempuan. Jadi begitulah, memang masih ada yang namanya diskriminasi, masih ada yang namanya stereotip bahwa perempuan itu ya harus di bawah laki-laki dan lain sebagainya. Padahal kan tidak seperti itu konsepnya gitu. Perempuan ya tetap bisa menjalankan kewajibannya, kodratnya sebagai seorang perempuan, tapi juga tetap produktif gitu. Dan kita sebagai wakil daerah, wakil rakyat dan pemerintah setempat lah yang mengambil peran dalam pengelolaan ini gitu. Bagaimana kita cara mensosialisasikan bahwa perempuan ini harus diberdayakan dan lain sebagainya gitu. Tapi menariknya juga sudah banyak sekali khususnya di Sumsel itu kepala desa yang perempuan gitu. Perangkat desa yang perempuan. Jadi beberapa kali saya turun karena keterlibatan perempuan ini dalam dunia pemerintahan di desa, kemudian juga aktif di organisasi, perempuan-perempuan di desa khususnya di Sumatera Selatan ini ya juga ikut berkembang gitu. Beberapa kali saya turun, kebetulan saya pengurus Karang Taruna Kabupaten pada saat itu. Di masa kepengurusan saya banyak sekali perempuan-perempuan yang saya libatkan. Dan menariknya juga banyak dari saya bandingkan secara pribadi saya menilai bahwa malah rekan-rekan yang perempuan ini cenderung lebih gesit, lebih tekun, lebih konsisten dalam menjalankan amanah yang diberikan gitu loh. Jadi ya disinilah salah satu perempuan untuk bisa membuktikan bahwa ya perempuan juga bisa gitu. Bisa tanpa harus ibaratnya mengalahkan laki-laki juga, tapi beriringan maju bersama gitu loh. Jadi ya pemahaman seperti ini yang saya rasa harus dirubah tentang kepahaman tentang feminisme,
tentang stereotip perempuan bahwa harus menjadi di bawah laki-laki, itu yang harus dirubah pola seperti Jadi jangan sampai berpikirnya siapa menguasai siapa, tapi sinerginya itu mau Betul sinergi, sekali. nggak memandang gendernya apa, tapi kalau bisa berkontribusi dengan baik, kenapa enggak gitu Iya kan? benar. Nah apalagi kalau saya tadi tertarik soal bagaimana keterlibatan perempuan di pemerintahan, baik itu di tingkat daerah, di tingkat desa. Nah apakah ini juga bisa di satu jalan masuk Bu Novita? Salah satu program pemerintah kan desa ramah perempuan, itu pembangunan desa ramah perempuan yang di highlight. Nah apakah ini juga bisa jadi pintu masuknya? Kalau perangkat desanya sudah perempuan, artinya untuk menjalankan program ini pun akan semakin terbuka lebar pintunya. Pastinya iya Mbak, jadi dengan adanya perempuan di perangkat seperti tadi yang disampaikan, kemudian kepala desa terpilih perempuan, itu menjadi salah satu seperti gerbang emas gitu ya, jembatan emas, pintu emas untuk masuk ke sana. Jadi kalau saya juga sama, kalau ketemu dengan kepala desa, perangkat perempuan, itu akan menjadi prioritas di mana program-program saya akan turun ke situ. Satu prioritas, kemudian komunikasi baik, insya Allah apa yang kita punya baik program fisik maupun program-program yang ada itu akan tersalurkan ke sana. Dan biasanya perempuan akan lebih telaten, kemudian lebih teliti karena keibuannya itu akan muncul bahwa ini akan menjadi pengayom dan pengayem. Pengayom mengayomi dan pengayem itu ngayemin masyarakat yang ada di situ. Ya, Gitu. jadi memang peran perempuan ini sebenarnya yang harus kita galakan lagi, dimaksimalkan lagi. Apalagi kalau bisa tadi Mbak Jalika menyoroti soal ada stereotip yang masih ada nih sampai 2020. Tapi saat ini apakah stereotip itu sudah semakin bisa dipudarkan soal patriarki tadi atau masih memang jadi problem yang harus terus dipecahkan bersama nih solusinya di desa tertinggal khususnya Mbak Jalika? Saya rasa sih ini masih jadi problem ya, masih sangat menjadi problem walaupun memang masih current problem ya, berarti masih iya masih masalah sangat saat ini. menjadi salah satu problem yang sangat signifikan karena memang ini saya rasa akar ya. Karena dari mulai stereotip ini perempuan dibatasi geraknya dalam keterlibatan di dunia politik, di dunia ekonomi dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan dinding yang dibangun, bagaimana perempuan bisa berkembang kalau begitu gitu kan. Nah kita sebagai perempuan yang sudah menjadi representasi di DPD, di DPR, yang ada menjadi kepala daerah, inilah yang menjadi stimulus lah perempuan-perempuan ini untuk berkembang gitu. Ya bagaimana caranya dengan membawa program-program yang melibatkan perempuan tadi yang seperti dilakukan oleh Ibu Novi. Jadi ya memang harus kompak, perempuan tuh harus kompak karena ya saya rasa kita sama-sama perempuan itu akan lebih ada rasa sense of belonging lah kalau kita bekerja sama antar perempuan gitu, jadi saling merasakan satu sama lain gitu. Saling merasakan, saling memiliki satu sama lain, jadi harusnya kolaborasinya juga lebih baik. Kalau dari program yang tadi disampaikan oleh Bu Novita khususnya soal desa tertinggal, sejauh ini Bu apa yang paling efektif untuk tadi menjalankan desa yang ramah perempuan, terutama soal strategi advokasi untuk percepatan pembangunan desa tertinggal, Bu Novita? Ya jadi hampir ya tidak bisa dikatakan apa yang paling gitu karena semuanya itu penting. Jadi satu dengan yang lainnya itu menjadi supporting sistemnya pembangunan yang ada di desa, terutama kalau pembangunan yang ada di desa kemudian disinergikan dengan kita memprioritaskan para perempuan. Apalagi tadi perempuan itu kan bisa majunya yang pertama memang harus support dari keluarga. Itu paling penting dan bagaimana kita bisa meyakinkan dan menggugah serta merubah stigma itu memang ini agak harus penuh kesabaran. Setiap turun kita kasih pengertian, kemudian juga anak-anak yang mulai tumbuh SMK itu juga kita kasih pengertian, jangan sampai kemudian besarnya terbentuk lagi pola yang seperti itu. Memang ini harus sabar, telaten gitu. Kemudian apa sih program yang paling signifikan berpengaruh? Hampir semuanya signifikan dan berpengaruh. Contohnya nggak usah jauh-jauh di komisi saya, tadi saya sampaikan ribuan bedah rumah diberikan itu sangat membantu perekonomian masyarakat yang mendapatkan bantuan. Kemudian kalau kita memberikan bantuan
beasiswa juga, beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Itu juga sangat membantu bagaimana perekonomian serta pendidikan serta ketertinggalan di desa tersebut. Itu program-programnya. Kemudian kita ada kasih bantuan makanan, biskuit kepada ibu-ibu hamil supaya energi vitaminnya terpenuhi, ya walaupun tidak banyak itu pasti akan memberikan sedikit manfaat. Kemudian kepada lansia, kemudian kepada anak-anak yang kecil gitu ya, itu terus kita lakukan. Dan kalau yang besar-besar seperti bantuan ke desa, ada irigasi, kemudian ada pembangunan jalan, kita prioritaskan. Memang tidak semua desa bisa dapat, apalagi keterbatasan anggaran yang sekarang sering refocusing itu juga membuat ada kendala-kendala, tetapi itu tidak membuat kita stop, kita berikan kepada yang sangat memerlukan. Kemudian juga ada embung akan dibuat seperti embung, tetapi di situ ada efek-efek wisatanya. Perempuan-perempuan di situ bisa jualan di sekitar. Maka itu akan ada efek lain daripada target yang sesungguhnya. Itu kira-kira upaya-upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan baik kesejahteraan, terus kemudian meningkatkan status desa menjadi lebih baik lagi. Jadi yang difokuskan tadi kesejahteraan, status desa, juga pendidikan tidak lupa ya, karena pendidikan, itu tadi ya, kesehatan, beasiswa tadi ya. Tetapi utamanya adalah memang perekonomian, karena kalau perekonomian baik, maka pendidikan, kesehatan, sandang, pangan semua akan baik gitu. Dan adalah merubah stigma di keluarga bahwa perempuan itu bisa sama, dan kita memberikan contoh inspirasi kepada yang perempuan-perempuan muda supaya bisa seperti berorganisasi dan lain sebagainya seperti kita pada saat SMA, kuliah dan seterusnya. Jadi berorganisasi, berdaya dengan berbagai caranya, tapi tadi mau tidak mau ya roda perekonomian itu jadi hal yang utama. Saya mau masuk dulu ke hal yang humanis sebelum tadi kita bicara lagi soal program Desa Tertinggal. Kalau anggota parlemen atau dari Senayan datang, tapi yang datangnya adalah anggota Dewan Perempuan, itu lebih terbuka atau tidak sih di lapangan, Mbak Jalika? Para perempuan di desa tertinggal misalnya curhat, kita katakanlah cerita soal apa aja sih persoalannya selama ini yang dialami, itu akan lebih terbuka atau enggak sih? Sangat amat terbuka, apalagi mereka melihat sosok yang seperti mereka gitu kan. Iya. Jadi kalau saya perhatikan ibu-ibu ketika saya datang gitu, kebetulan ayah, ibu, terus paman juga kebetulan ada di dunia politik juga. Iya. Ketika saya datang bersamaan dengan mereka, welcome-nya mereka itu kepada saya itu lebih, karena mereka merasa bahwa wah, Ibu Jalika ini seperti saya, perempuan, dia akan lebih mengerti saya, dia akan lebih terbuka, lebih apa adanya dalam menyampaikan sesuatu gitu. Dan saya pun begitu, saya menyambut dengan baik apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka keluhkan. Jadi lebih hangat dan lebih kekeluargaan sih kalau saya turun ke lapangan gitu. Kalau Bu Novita juga yang sudah 2 periode ini juga merasakan hal yang sama ya. Kalau anggota parlemen datang langsung, dan itu apalagi anggota parlemen perempuan, lebih warm, lebih hangat disambut oleh warga begitu. Itu udah pasti banget, Mbak. Nggak usah perempuannya, laki-lakinya juga semangat. Apalagi kalau saya datang itu biasanya kita turun itu pasti bawa oleh-oleh kan, minimal kita bawa sembako. Saya rutin bagi sembako di setiap titik itu, terus mereka akan curhat, kalau bahasa kita curcol ya. Dia pasti akan terbuka gitu, dan segala macam unek-unek keluar gitu. Asal kita sabar aja, bisa 2 hari nggak selesai tuh. Nggak laki nggak perempuan. Jadi menurut saya sih peran perempuan itu sangat penting, karena lebih warm, lebih enak gitu kan ya, apalagi kalau seperti Mbak gitu jadi anggota dewan turun, pasti orang semangat, lupa itu minta sangu, minta apa lupa. Dan kebetulan saya dari 2004 jadi dewan provinsi di Jawa Tengah, 2004-2009, jadi emang udah rutin ketemu masyarakat dan mendengarkan curhatan-curhatan dari mereka. Dan kita kalau turun walaupun sedang pusing berusaha tetap senyum,
Karena mereka juga udah pusing. Kalau ngelihat kita pusing mereka pikir makin ruwet nih gitu ya. Karena mereka butuh problem solving ya. Bukan butuh masalah lagi. Jadi kita datang itu sebagai orang yang berusaha untuk bisa ikut membantu memecahkan masalah-masalah yang ada di mereka yang ada di desa. Dengan pendekatan yang lebih keibuan tadi Iya ya. betul. Sambil ramah, senyum, Tadi- wangi gitu Iya ya. betul, rapi. Bu Novita udah jelaskan juga tadi soal program strategi advokasi. Nah kalau strategi advokasi pemberdayaan perempuan dari sisinya Mbak Jalika gimana sih khususnya di desa tertinggal tadi? Kalau sebenarnya saya kebetulan bermitra dengan Kemenpan RB juga kan terkait dengan birokrasi. Jadi saya kemarin berkali-kali menyuarakan juga bahwa Pak, kenyataannya birokrasi di pelosok-pelosok, di desa-desa, di kabupaten-kabupaten banyak sekali yang masih mendiskriminasi perempuan gitu. Sebagai untuk memegang jabatan strategi seperti itu, entah kepala dinas atau kabit, kabak dan lain sebagainya, perempuan itu masih ya di nomor 2 kan gitu. Alangkah baiknya di dunia birokrasi yang mengatur segalanya gitu kan, dari mulai berbagai dinas perekonomian, perikanan, pertanian dan segala macamnya, yang merupakan sebuah corong dari sebuah daerah kabupaten itu untuk berkembang kan, diberikanlah ruang untuk perempuan bisa hadir di situ. Dengan adanya sentuhan perempuan di sana, kepemimpinan perempuan di sana, otomatis dinas-dinas terkait juga akan lebih menyentuh juga kaum perempuan gitu loh. Program-programnya juga akan menyentuh kaum perempuan. Nah dengan begitu, dengan birokrasi yang sudah juga diberikan, dengan dunia birokrasi yang ruang untuk perempuannya lebih banyak, otomatis juga nanti dalam pengembangan desa, pengembangan pemberdayaan perempuan, ya itu juga pasti akan terpengaruh gitu, sangat signifikan efeknya menurut saya. Karena birokrasi itu kan meliputi semua aspek dan bidang gitu. Jadi kita mulai tata di birokrasi itu bagaimana perempuan ini bisa hadir dan bisa diberi ruang lebih gitu untuk ada di sana gitu. Ini menarik kalau kita bicara soal ruang. Dari awal kita tadi membicarakan bahwa ayo harus perempuan turut langsung dalam pemerintahan di desa misalnya atau pemerintahan daerah. Tapi kalau ruangnya nggak ada terus gimana? Nah tapi kalau kita lihat, saya minta pendapatnya Bu Novita juga sama Mbak Jalika. Dari yang ada di lapangan, seberapa besar sih ruang untuk perempuan hadir dalam pemerintahan dari tingkat desa aja, utamanya di desa tertinggal sudah seberapa besar? Sudah terbukakah atau masih terhalang dengan stigma yang ada di masyarakat? Bu Novita? Kalau saya lihat memang belum 100% terbuka ya. Tetap dengan kondisi budaya kita gitu ya, masih ada keterbatasan. Sehingga kalau ada perempuan, memang perempuan itu memiliki semangat yang tinggi, pembuktian kepada masyarakat bahwa saya ini bisa dan mampu, dan itu akan dilihat biasanya ini perempuan bisa nggak sih, jangan-jangan nggak bisa, itu masih ada di bawah. Sehingga pada saat sekarang kalau ada kepala desa, kemudian ada perangkat, bahkan kepala dinas di kabupaten atau provinsi yang terpilih, itu pasti juga menonjol gitu. Karena perempuan itu selain harus pintar, juga harus bisa membuktikan dulu bahwa saya ini pantas untuk dipilih dan ditunjuk. Itu memang ada tantangan tersendiri untuk para perempuan. Kalau 100% masih belum ya, makanya itu perlu support dari seluruh elemen gitu ya. Itu tuh sudah pasti ya. Walaupun kalau sekolah biasanya ranking 1-2 perempuan-perempuan juga ya. Iya, kadang-kadang juga bahkan stigma yang muncul, ngapain sih perempuan harus misalnya ada jabatan tinggi-tinggi atau ikut serta di pemerintahan gitu. Kalau dari Mbak Jalika melihatnya tadi bicara soal ruang tadi, sudah seberapa terbukakah ruang perempuan untuk ikut partisipasi? Kalau misalnya dengan fenomena yang saya lihat dengan adanya kepala desa yang terpilih sudah perempuan, anggota dewan juga banyak yang perempuan, ya terbuka itu pasti terbuka. Tapi ya butuh stimulus yang lebih saya pikir. Entah itu Stimulus dari itu apa stimulus itu seperti misalnya yang saya sampaikan ke Kementerian Pan RB juga, Pak, alangkah baiknya jika misalnya mungkin dibuat aturan atau dibuat tertulis gitu bahwa perempuan ini bisa menempati jabatan posisi ini atau dinas ini harus perempuan atau ini karena memang kalau tidak diberikan seperti itu ya
akan susah perempuan ini masuk dalam kompetisi yang dimana mayoritas itu laki-laki gitu kan. Jadi kalau kuota, seperti mungkin yang dilakukan oleh partai politik kan gitu. Kayak sudah ada apa namanya kuota 4% ya, itu 4% ya kalau tidak salah ada di partai politik. Porsi-porsinya gitu, porsi-porsinya. Politik 30%. Oh 30% ya? Oh ya 30%. Jadi ya hal-hal seperti inilah yang akan membantu perempuan tuh akan lebih berani gitu, akan lebih pede buat maju karena dia ada yang apa namanya ada kelebihan gitu yang diberikan, ada privilege yang diberikan. Jadi Gitu. stimulusnya bisa jadi dari aturan formal dulu Iya, ya betul. untuk memancing, ayo perempuan berpartisipasi Iya, ikut serta gitu. gitu dalam pemerintahan. Oh sudah hadir Bu Neng, silahkan, selamat pagi. Silahkan, apa kabar Bu Neng? Silahkan Bu Neng, izin saya berikan ini mikrofonnya. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan narasumber ketiga kita pada pagi hari ini, Ibu Neng EM Marhamah dari fraksi PKB, Komisi 5 DPR RI, Dapil Jabar 3. Apa kabar Bu Neng? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi dilanjutkan dulu, jadi kalau dari Mbak Jalika berarti sudah tadi ruangnya dibuka dari aturan formal begitu ya. Nah tadi sebelumnya Bu Neng kita sudah bicara banyak soal bagaimana strategi advokasi pemberdayaan perempuan khususnya dalam percepatan pembangunan desa tertinggal. Saya minta dulu sudut pandangnya Bu Neng soal ini. Jadi soal permasalahan yang ada di desa tertinggal, keterlibatan perempuan di sana apa sih yang bisa dilakukan khususnya dari anggota parlemen? Satu yang pertama adalah fasilitasi sarana prasarana dan partisipasi dan pelibatan perempuan dalam setiap kebijakan yang ada di desa. Itu penting karena apa? Rata-rata karena mungkin budaya patriarki kita terutama di desa itu kan masih kental ya. Sehingga pelibatan partisipasi perempuan itu masih agak jarang. Nah, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dari perempuan itu sering terlupakan karena tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan pembangunan di desa. Nah, kalau misalkan itu dilibatkan maka secara otomatis ketika perempuan berbicara maka pasti dia tidak membawa dirinya, tapi dia juga mewakili keluarganya. Mewakili hampir 49% ya 49,30% jumlah penduduk Indonesia itu kan perempuan. Memang hari ini laki-laki mungkin agak banyak ya, 102 dibanding 100 ya. Kalau misalkan kan seperti itu. Tetapi saya kira nonsen kita berbicara pembangunan tanpa melibatkan partisipasi perempuan. Dan sudah seberapa efektifkah dan sudah seberapa besar, tadi sebelumnya kita bahas soal ruang perempuan berpartisipasi, kalau dari sisi Bu Neng sudah seberapa besarkah ruang perempuan untuk turut dalam pelibatan perempuan dalam kebijakan ini, dalam pembuatan kebijakan Bu Neng? Kalau secara regulasi memang sudah ada partisipasi itu, sudah baik di dalam undang-undang politik, termasuk di dalam undang-undang desa juga, termasuk dalam permen, termasuk juga di dalam SDGs juga kan ya. Ya betul. Di situ ada pelibatan partisipasi perempuan. Tetapi untuk take actionnya itu yang memang butuh tantangan ya, masih ada hambatan, tantangan. Karena yaitu merubah suatu budaya yang sudah mengakar, yang sudah puluhan tahun diakui ya, berlaku dan kemudian menjadi keyakinan bagi sebagian masyarakat desa itu kan memang tidak mudah seperti membalikan telapak tangan seperti, maka edukasi itu yang mungkin penting untuk digencarkan SDM-nya. Ini berarti inline satu garis dengan apa yang kita sampaikan tadi. Memang permasalahan inilah yang ditemui, apalagi di daerah tertinggal, di desa tertinggal. Nah, bicara soal pendekatannya, edukasinya, saya akan minta pendapat dari masing-masing, dari Bu Novita dulu. Untuk edukasinya, ini siapa saja yang didekati biasanya saat kunjungan kerja ke dapil? Siapa saja yang didekati agar tadi perempuan ini betul-betul dilibatkan perannya dalam percepatan pembangunan khususnya? Ya pasti kalau kita turun, kita ketemu dengan masyarakat. Yang pertama bisa dengan perangkat atau kepala desa. Kemudian juga saya seperti tadi yang sampaikan prioritas kepada para ibu-ibu di desa. Jadi kalau mamanya pesertanya 100 aja gitu. 100 mungkin 80 itu perempuan. Ada laki-lakinya tapi tidak mendominasi peserta gitu. Bahkan kalau 300 orang bisa
hampir kelihatan lah perempuan semua gitu. Itu bentuk dari kita pendekatan kepada masyarakat khususnya para ibu-ibu. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan beracara dengan bapak-bapak supaya apa? Supaya mindsetnya itu juga agak-agak bergeser gitu ya. Jangan kemudian pilih-pilih yang tadi saya sampaikan memprioritaskan laki-laki, kemudian perempuan udahlah kamu masak aja di rumah kan gitu. Atau ngurusin anak, walaupun pada saat kita menjadi seseorang atau punya kedudukan, itu tidak boleh ditinggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai perempuan. Kemudian satu lagi sasaran saya adalah anak-anak sekolah yang sudah memiliki logika atau rasionalisasi yang tinggi seperti anak SMA, anak SMK, anak kuliah gitu. Saya masuk ke SMK untuk memberikan ya tadi pendidikan, pendekatan, edukasi, serta menyemangati, menginspirasi. Setelah mereka melihat ada contoh-contoh perempuan yang, oh ternyata perempuan ya, ternyata perempuan itu biasanya akan memberikan semangat, effort, inspirasi mereka. Oh saya ternyata nggak apa-apa tuh punya cita-cita kepingin jadi A, B, C, D, E gitu. Kalau nggak ada contoh semuanya laki-laki, mereka kok laki-laki semua? Setelah turun, oh ini pernah jadi Karang Taruna, KNPI, mungkin apa namanya di NU atau apa segala macam, itu anak-anak itu akan berkembang dan akan menjalankan apa yang menjadi cita-cita dari mereka semua, tidak ada batasan-batasan. Itu kira-kira. Nah kalau dari Mbak Jalika gimana nih untuk mengedukasi tapi secara efektif, apalagi tadi berbagai latar belakang pendidikan misalnya, latar belakang keluarga dan budaya? Betul. Kalau menurut saya pendekatan paling efektif itu pendekatan dengan organisasi-organisasi perempuan itu tersebut. Seperti kalau misalnya di daerah ada mungkin ibu PKK-nya, Dekranasdanya gitu. Atau kalau di Sumsel itu banyak Muslimat NU, kalau dari PKB banyak sekali kan. Jadi organisasi-organisasi seperti ini yang kita sosialisasikan, kasih edukasi begitu dengan organisasi perempuan yang kita bina. Nah ini akan sangat masif menularkan ini ke anggota-anggota lainnya gitu. Jadi corong-corongnya ini yang perlu kita berikan binaan gitu, pendekatan, edukasi dan lain sebagainya gitu. Oke. Kalau mungkin Bu Neng punya sudut pandang berbeda untuk mengedukasi ini, untuk membina? Kalau saya pertama adalah mungkin itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh dua narasumber barusan, tetapi juga penting ketika misalkan akan yang langsung terasa itu ketika kita hadir menjadi bagian dari solusi untuk terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut. Ya. Maka biasanya ketika kita hadir seperti itu, kita ngomong apapun biasanya mereka mendengar. Seperti itu penting. Di samping itu tentu seperti yang tadi disampaikan bahwa menggunakan komunitas-komunitas rutinan yang sudah ada di masyarakat. Karena komunitas rutinan kayak semacam pengajian, arisan, koperasi dan lain sebagainya itu adalah salah satu sistem manajemen pengumpulan massa ya basis yang sudah berlaku dan sudah ada di masyarakat. Jadi kita tinggal langsung aja check in masuk ke sana. Dan satu lagi bahwa rutin kan, mereka pertemuan itu biasanya per minggu ya, setiap seminggu sekali rutin. Nah itu penting memanfaatkan momen-momen seperti itu ketimbang kita misalkan mengumpulkan seminar dan lain sebagainya. Itu biasa agak berbeda penerimaannya. Tetapi kalau kita hadir ke komunitas yang sudah ada, apalagi kalau ternyata di situ di masyarakat ada masalah yang mana kita hadir menjadi bagian untuk memberikan solusi. Itu biasanya justru menjadi langsung diikutin, mudah untuk memberikan pengetahuan, knowledge, transfer knowledge kepada mereka. Tetapi satu, kita tidak hanya sekedar, kemudian kita juga harus punya misi ya. Ketika memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, kita juga harus dikaitkan dengan politik. Kenapa? Karena sebenarnya yang mampu merubah dari sistem yang ada itu satu-satunya sistem itu ada sistem politik. Karena kita memberikan pengertian kepada mereka bahwa politik itu tidak hanya pemilu, bahwa ibu-ibu misalkan di rumah nyambel itu tidak terlepas dari
yang namanya politik. Kehidupan kita tidak lepas dari yang namanya politik. Kita memberikan contoh, misalkan nyambel, ibu-ibu komposisinya ada apa aja? Ada garam, garam adanya di mana? Di laut misalkan. Terus ada apa lagi? Ada cabai, ada tomat. Itu tomat berasal dari mana? Dari gunung. Nah, untuk bisa sampai ke pasar itu harus ada kebijakan politik. Dari bidang infrastruktur, yaitu ada jalan dan sebagainya. Dari bidang konektivitas, ada angkutan dan lain sebagainya. Kemudian dari kebijakan politik di bidang perdagangan, itu adanya pasar dan lain sebagainya. Itu semua ada hasil dari kebijakan-kebijakan politik, hasil dari keputusan-keputusan politik. Maka penting bagi masyarakat untuk bisa merubah keadaan itu adalah partisipasi terhadap politik dari hal yang suksesi yang paling kecil. Secara teknis praktisnya kan politik itu suksesi ya. Iya, Suksesi itu kan ada momentumnya. Misalkan pemilihan RT, RW, desa, pemilihan misalkan ketua pengajian apa dan sebagainya, misalkan memilih ketua arisan dan lain sebagainya, ketua kelompok. Nah, itu juga ada proses latihan untuk kita bisa berpolitik dengan baik. Saya kira hal-hal yang kayak gitu yang kemudian hal yang sistemik kemudian dipraktiskan, ditekniskan kepada mereka, tetapi dengan momentum bahwa kita menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Ini menarik loh, membumikan politik itu kan tidak mudah, apalagi orang tahu politik itu berat, saya nggak ngerti apa-apa, padahal ada di sekitar kita. Nah, tugasnya anggota dewan ini untuk membumikan politik agar perempuan juga tertarik untuk masuk ke dalam dunia politik, karena itu mengubah kebijakan harus ada dalam sistemnya dulu dong, itu yang jadi PR selanjutnya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar perempuan muda, nah ini perempuan muda di desa juga terlibat dalam percepatan pembangunan, karena seringkali kalau muda bisa apa sih? Saya akan tanya dulu pertama ke Mbak Jalika sebagai anggota DPD termuda nih. Jadi untuk mengajak perempuan muda terlibat ini apa yang bisa dilakukan? Ya itu tadi untuk kita menjadi figur yang pertama menjadi figur. Kebetulan memang Zia masuk ke dunia politik ini Zia perempuan dan muda. Kalau mau dibilang double minority mungkin ya, saudara perempuan muda juga gitu. Nah, sebagai Zia hadir di dunia parlemen ini, paling tidak ini sudah jadi contoh buat teman-teman yang lain. Nah, jadi yang pertama itu adalah representasi kita, bagaimana cara kita menunjukkan diri kita ke teman-teman yang lain untuk bisa menjadi bisa ya ternyata anak muda dan perempuan ini terjun jabatan strategis. Karena aktif dalam beberapa organisasi, dalam beberapa pengurusan, saya itu melibatkan teman-teman yang perempuan, yang muda juga gitu. Dan dengan begitu saya rasa dengan keterlibatannya masyarakat perempuan-perempuan muda ini di organisasi, di masyarakat, inilah yang akan menularkan ke teman-teman yang lain, perempuan-perempuan muda yang lain untuk bisa ikut bergabung bersama kita, untuk bisa do something gitu. Apalagi di dunia politik ini, karena jujur saja dulu waktu pertama kali mau menjadi anggota dewan kan, kenapa mesti di dunia politik? Karena saya merasa politik ini, benar kata Ibu tadi, bahwa politik ini muara dari semua kebijakan, baik itu kebijakan ekonomi, terus pendidikan dan lain sebagainya itu bermuara di politik. Jadi harus ada representasi anak muda, harus ada representasi perempuan di sini gitu. Mungkin itu. Nah, kalau dari Bu Novita untuk mengajak, ayo dong generasi muda, kita sama-sama bangun desa tertinggal, gitu. Apalagi perempuan yang muda di daerah tertinggal. Seperti tadi yang saya sampaikan, Mbak, saya dari umur SMA, kuliah, saya udah aktif di organisasi. Ya. Kemudian saya juga kebetulan pernah menjadi ketua KNPI Provinsi Jawa Tengah, perempuan satu-satunya di Indonesia. Kemudian juga, jadi pada saat kita menjadi ketua atau menjadi di dalam satu organisasi, kita libatkan juga, kita tarik para perempuan-perempuan yang memang punya potensi gitu. Kemudian kita sekarang menjadi anggota dewan bisa melihat, ya tadi saya sampaikan, kalau sasaran atau targetnya adalah milenial yang masih muda-muda, saya masuknya ke SMK, SMA, kemudian universitas, dan di situ pastinya ada organisasi, ada komunitas yang sudah menjadi satu di situ. Dan kita akan melihat mana sih perempuan-perempuan yang berpotensi, mari kita beraktif, berorganisasi dan berbuat
peduli untuk masyarakat, kemudian berbagi, terus kegiatannya seperti itu. Saya libatkan para perempuan-perempuan dan biasanya saya anggota dewan itu di Dapil, saya Dapil Banyumas Cilacap, kita punya posko atau rumah aspirasi. Di situ biasanya kalau kita di Jakarta, kita tidak sempat berada di Dapil, itu ada tim-tim yang akan bergerak terus. Dan itu biasanya akan mencari juga para yang punya kemampuan, yang punya potensi di setiap kecamatan, kemudian masuk di desa, kemudian di komunitas, di organisasi, di sekolahan dan itu kan ada 270 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, dan hari ini mayoritas sekarang ini didominasi oleh generasi milenial sama generasi Z ya. Generasi Z itu ada 27% lebih, sedangkan generasi milenial itu ada 25% lebih. Jadi kalau misalkan kaum mudanya bergerak dan maka pasti itu akan memberikan hampir 50% lebihnya akan memberikan energi pergerakan terhadap perubahan di seluruh Indonesia. Kalau kaum mudanya diam, ya pasti itu juga akan berdampak terhadap jumlah mayoritas penduduk Indonesia. Tinggal kayak gitu aja, tinggal kalian mau berubah atau enggak, kalian mau maju atau apa enggak. Karena sekarang yang mendominasi adalah kaum-kaum kalian, kaum generasi Z, generasi milenial. Jadi ya perubahan itu harus dimulai dari kaum milenial, seperti itu. Jadi ya memang anak-anak muda ayo dong gerak, ayo dong ikut partisipasi. Karena mau tidak mau dengan tadi jumlahnya yang sangat banyak generasi milenial plus juga masa depan itu dari tangan generasi muda. Jadi setidaknya harusnya terlibat dari saat ini. Nah berikutnya soal tadi strategi pemberdayaan perempuan, advokasi pemberdayaan perempuan. Kalau Bu Novita, seberapa pentingkah pengarus utamaan gender dalam mewujudkan ini? Utamanya advokasi yang partisipatif dalam percepatan pembangunan. pasti penting itu. Kita dengan tadi saya sampaikan, saya punya posko, kalau seandainya ada permasalahan yang terjadi itu tidak bisa nyambung ke nomor handphone saya, di situ ada posko-posko perwakilan saya. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan di desa, kemudian baik itu infrastruktur, kemudian segala macam, bahkan sampai seandainya ada perempuan yang mengalami kekerasan, kemudian ada permasalahan mengenai tidak bisa bayar sekolah, pokoknya dari A sampai Z plus kita akan memberikan pendampingan, kemudian juga akan mensupport baik secara pribadi, bisa melalui tim-tim kita, dan bahkan kalau perlu membutuhkan komisi lain, kita punya teman banyak, jadi jaringan-jaringan itu dimanfaatkan untuk mensupport bagaimana meningkatnya pembangunan di desa, bahkan kepada para perempuan-perempuan yang ada di desa. Pokoknya kita sangat menganggap pendampingan ini sangat penting untuk di desa maupun para perempuan-perempuan yang ada di Indonesia gitu. Karena membangun desa sama dengan membangun negeri gitu. Ya, karena memang desa ini kita lihat aja ada berapa belas ribu desa di Indonesia, berapa puluh ribu desa di Indonesia, 74.000 lebih, hampir 75.000 desa di Indonesia. Apalagi desa tertinggal, kita harus mulai dari pembangunan desa ini dengan satu pintu masuknya tadi pengarus utamaan gender. Kalau dari Mbak Jalika soal yang tadi pengarus utamaan gender, seberapa penting ini untuk advokasi partisipatif? Sangat penting, dan saya rasa ini sudah jadi atensi dari pemerintah kita. Karena memang dalam UU Desa, Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 juga sudah diatur mengenai keadilan gender di dalam beberapa pasal, bahkan mengatur tentang keikutsertaan partisipasi perempuan dalam susunan dari badan perangkat desa gitu kan. Jadi sudah dibuka ruang oleh pemerintah untuk pengarus utamaan ini. Jadi saya rasa tinggal bagaimana kita terus mengembangkan ini, terus menjaga ini, jangan sampai
malah menurun, tapi bagaimana cara kita semakin meningkatkan peran perempuan ini dalam kontribusi kemajuan di desa tertinggal gitu. Dengan apa tadi yang seperti saya sampaikan ya, membuat porsi-porsi ruang-ruang yang spesifik yang bisa menstimulus perempuan ini bisa berkembang gitu. Dalam regulasi Dalam tadi regulasi ya? tadi gitu. Kalau dari Bu Neng, ya bagaimana agar pengarus utamaan gender bisa berjalan dengan efektif, di samping tantangannya juga tadi kita bahas sejak awal ya masih sangat banyak, apalagi di desa di daerah tertinggal, Bu Neng. Jadi mutlak ya saya kira pelibatan perempuan, karena apa, ketika kita melakukan pembangunan tanpa melibatkan partisipasi perempuan atau paradigma kita tidak perspektif gender, maka sama aja dengan kita satu sisi kita membangun, tetapi satu sisi justru kita melanggengkan ketidakadilan gender. Seperti itu. Kenapa kemudian partisipasi perempuan, pengarus utamaan gender itu mutlak untuk menjadi mainstream atau paradigma dalam melakukan pembangunan dan menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan di Indonesia, apalagi di desa-desa. Karena apa? Hampir seluruh Nusantara kita itu kan semua wajahnya itu wajah desa. Ya. Dan kalau kita membangun dari desa, maka otomatis secara tidak langsung kita selalu membangun Indonesia. Seperti itu. Ya, karena membangun desa, membangun Indonesia. Tapi pada praktiknya tantangan yang harus segera diselesaikan tuh apa sih kalau dari sisinya Bu Neng? Apalagi soal pelibatan perempuan tadi, selain tadi budaya, juga stigma di masyarakat. Tantangan secara praktik di lapangan saat Ibu kunjungan ke sana itu apa sih Bu yang harus segera diselesaikan? Pertama paradigma ya, jadi cara pandang, cara berpikir masyarakat desa. Maka otomatis kan satu kunci utama selain SDM, membangun SDM-nya, terus juga tentu juga partisipasi. Jadi harus kemudian sejalan, tidak hanya kemudian kita edukasinya, tetapi kemudian partisipasi itu di nomor 2-kan, seperti itu. Jadi semuanya itu ya pelibatan itu namanya mainstreaming gender itu selain kebijakan, edukasi, terus kemudian pembangunan yang perspektif gender dan lain sebagainya, baik ekonomi, politik, pertanian, di semua sektor itu harus mainstreaming gender. Itu penting karena apa? Bahwa kehidupan ini kan lahir dari rahimnya seorang ibu, lahir dari rahim perempuan. Maka rahim perempuan itu merupakan lahirnya juga peradaban dunia. Peradaban dunia berasal dari peradaban negara-negara. Peradaban suatu bangsa, suatu negara itu juga berasal dari peradaban dari lingkungannya, masyarakatnya. Dan peradaban lingkungan dan masyarakatnya juga berawal dari peradaban di keluarganya. Peradaban di keluarganya itu juga berasal dari ibu yang ada kemudian di rumah kebanyakan, walaupun hari ini mungkin banyak juga di posisi strategis di luar. Seperti itu. Kalau arus utama gender sudah berjalan, bahkan ini bisa menuntaskan banyak masalah yang langsung menyentuh perempuan, misalnya kekerasan seksual begitu ya Mbak Jalika, seperti yang tadi disampaikan di awal. Jadi memang inilah yang harus jadi kita katakan diselesaikan pertama soal arus utamaan gender ini, begitu kalau dari Mbak Jalika melihatnya. Iya, terkait juga dengan itu menurut saya tidak hanya perempuan juga yang mesti kita libatkan atau laki-laki juga harus support gitu. Saya alhamdulillah lahir dari keluarga yang ayah mendukung bahwa anak perempuannya bisa berkarir, bisa sekolah tinggi gitu. Tapi banyak sekali laki-laki di sana yang tidak memikirkan hal itu gitu. Jadi sangat penting juga keharusutamaan gender ini didukung dan support oleh kaum laki-laki juga. Jadi yaitu tadi peran laki-laki ini ya sangat penting yang seperti dikatakan oleh Ibu tadi, bahwa memang yang mempengaruhi juga lingkungan keluarga gitu. Kalau sudah dari unit terkecil tidak disupport oleh keluarga, dalam hal ini laki-laki sebagai kepala rumah tangga, mau dibukakan ruang sebesar apapun ya perempuan tidak akan bisa maju gitu. Jadi ya memang harus ada dukung dan support dari laki-laki juga. Dan support terutama dari anggota parlemen perempuan ini saat datang ke dapil sudah diterima dengan betul bahwa oh ini contohnya kan sudah ada nih anggota parlemen perempuan, artinya para perempuan di desa tertinggal mulai tertarikkah kalau dari hasil kunjungan ke dapilnya Bu Novita? Kalau saya lihat setiap saya datang hampir mayoritas perempuan gitu, biasanya terlihat gitu, jadi mereka semangat kalau kita datang, ya. Dan bahkan sekarang itu banyak istri-istri kepala desa itu nyalon dewan.
Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh perempuan itu juga nyalon. Artinya apa? Artinya bahwa sebetulnya proses ini sudah mulai masuk gitu. Sehingga memberikan ya kita menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang ada di pedesaan. Terbukti bahwa seperti itu tadi, kita datang perempuan semangat datang. Kemudian mereka akan welcome sekali dan memang tadi seperti saya sampaikan, keluarga itu ya mindsetnya memang penting. Perlu kesabaran, ketelatenan dan buat perempuan itu nggak ada masalah ya supaya telaten, sabar dan insya Allah semua ini akan berproses. Dia terbukti dengan banyaknya perempuan-perempuan yang sudah antusias untuk ikut gitu, walaupun memang tidak bisa 100% dia bebas gitu seperti laki-laki karena memiliki tanggung jawab yang ada di rumah. Tetapi itu pun seharusnya tidak menjadi kendala untuk kita bisa ikut berpartisipasi. Kalau kita tadi kan bicara soal siapa saja gendernya, laki-laki dan perempuan, pelibatan laki-laki dalam pengaruh utamaan gender terutama perempuan ini. Tapi kalau kita bicara soal sinergi advokasi artinya harus ada beberapa pihak yang berkolaborasi, yang bersinergi. Siapa spesifiknya terkait dengan tadi pemberdayaan perempuan ini khususnya dalam percepatan pembangunan desa tertinggal? Bu Neng bisa memulainya? Siapa saja yang harus diajak sinergi ini? Satu, pertama ada stakeholder yang ada di masyarakat, itu kata kunci yang pertama. Terus kemudian tentu pemerintah ya, pemerintahan desa, terus stakeholder itu juga bisa tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu tidak hanya tokoh agama tapi juga ada tokoh adat, terus ada tokoh perempuan, mungkin aktivis-aktivis pengajian dan lain sebagainya, atau mungkin ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Dan tentu bisa berkolaborasi dengan di sini siapa yang bisa bersinergi, yang punya kepentingan terhadap ini. Misalkan bisa anggota DPR, bisa siapa gitu kan yang, atau juga bisa jadi mungkin kalau menjelang mau pilkades bisa beberapa calon-calon itu dan lain sebagainya gitu kan, isu-isu perempuan dimunculkan. Ya gitu, seperti itu. Nah kalau dari Mbak Jalika siapa? Pihak-pihak ya betul ya. Momentum tadi ya Bu ya. Siapa yang bisa diajak untuk bersinergi tadi? Iya sebenarnya sama stakeholder ya, siapa yang berkepentingan di situ dan sebenarnya secara umumnya siapa yang bisa menginfluence, entah itu siapa gitu. Kadang mungkin bagi seorang anak yang bisa menginfluence itu ya ibunya sendiri, ayahnya sendiri. Jadi orang yang punya peran mempengaruhi orang lain untuk bisa mengangkat isu ini gitu loh. Jadi kalau bahasa anak zaman sekarang ya kita harus sering-sering menggunakan influencer lah untuk ibaratnya membumingkan suatu isu gitu. Jadi ya baik itu pemerintah daerah, aparat keamanan negara juga, terus juga masyarakat pada umumnya, semua lini, tokoh tadi yang disebutkan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang notabene-nya mungkin lebih didengarkan daripada pemerintah gitu. Jadi orang-orang yang bisa membawa pengaruh influencer gitu loh. Jadi influencer ini nggak cuma selebgram aja, nggak cuma public selebgram figure aja, tapi di sekitarnya. Terutama artinya siapa ini dimulai dari keluarga ya Bu Novita? Pastinya semua elemen, tetapi paling penting adalah masuk ke rumah-rumah, ke keluarga-keluarga, kemudian komunitas-komunitas, dan semua elemen yang terkait. Itu nggak bisa di 1, 2, 3 tetapi memang banyak sekali. Terutama ya tadi orang-orang yang bisa memberikan berpengaruh sehingga didengarkan gitu. Itu banyak kalau di daerah gitu kan, ada tokoh masyarakat, ada perangkat juga belum tentu semuanya didengarkan, ada gitu ya, yang nggak didengarkan tapi yang ada yang disegani, berpengaruh, ada kewibawaan, kemudian bicaranya juga bisa masuk. Jadi seluruh elemen yang ada di daerah itu bisa kita ajak untuk advokasi, pendampingan dan lain sebagainya. Dan sejauh ini peran tadi stakeholders ini menurut ibu-ibu sekalian sudah efektifkah dan sudah satu mindset-kah untuk menuju ke advokasi pemberdayaan perempuan di tingkat desa, Bu Neng? Itu juga tantangan tersendiri ya. Maksudnya tidak semua punya paradigma yang sama terkait tentang pemberdayaan perempuan atau mainstreaming gender ini. Makanya kenapa kemudian bahasanya itu mainstreaming gender, pengarus utamaan gender.
namanya gender itu berarti kan terdiri dari laki-laki dan perempuannya. Jadi tidak hanya kemudian perempuan aja tidak seperti itu, tapi harus seimbang gitu kan. Ada equilibrium gender di sana antara laki-laki dan perempuan, sehingga misalkan yang pemahamannya nanti kalau kita fokus terhadap perempuan, nanti yang punya pemahaman perspektif gender cuma perempuan aja. Iya, Sedangkan laki-lakinya kan enggak. Nah, Iya. ini juga penting gitu. Yang laki-lakinya juga penting. Makanya gender itu adalah jadi pelibatan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, sehingga ketika melakukan kebijakan-kebijakan, memutuskan kebijakan pembangunan itu juga tidak serta-merta kita juga menegasikan partisipasi perempuan, tetapi dua-duanya itu ada seperti itu. Jadi ada keseimbangan Iya. partisipasi itu. Tapi menarik tadi paradigma stakeholdersnya belum tentu sama semua. Belum Nah, tentu, menjawab iya. belum tentu Iya. sama semua. Nah, menjawab tantangannya gimana Mbak Cialika? Di sini sebenarnya inilah peran pemerintah dalam menyatukan semuanya sih sebenarnya. Bagaimana cara pemerintah untuk bisa mengambil sebuah kebijakan yang bisa melibatkan semua stakeholder dalam satu tujuan yang sama gitu. Menyamaratakan, maksudnya walaupun memang yang namanya perbedaan paradigma dan lain-lainnya pasti ada, tapi bagaimana ini dijalankan dalam satu komando itu gitu. Jadi ya inilah peran pemerintah di pusat, di daerah untuk mengentaskan ini gitu. Oke. Jadi ibaratnya choir ada macam-macam nih suaranya harus disatukan Betul. agar harmonis tadi suaranya. Tidak harus sama semua tapi setidaknya satu jalan, satu visinya sama gitu untuk kesana pengarus utamaan gender. Kalau dari sisi Bu Novita? Jadi itu semua memang tergantung will-nya dulu ya. Ada goodwill apa enggak, ada kepedulian apa enggak, ada sense-nya ke sana apa enggak. Pada saat beribu macam manusia gitu ya, kita harus menyatukan persepsi bahwa ini penting, itu memang butuh energi gitu. Butuh energi untuk menyamakan bahwa ini penting loh untuk dibela, ini penting loh untuk kita dukung, ini prioritas loh. Memang will-nya dulu di situ. Pada saat nggak ada begitu ya susah ya. Jadi di situ memang tadi tantangan bahwa bagaimana kita bisa mensinergikan, kita bisa menjadi sarana, kita bisa menjembatani, kita bisa menjahit gitu. Kita ini jadi tukang jahit ya. Jadi tukang jahit seluruh elemen bagaimana ini bisa sama persepsi, bagaimana nanti kemudian goal atau tujuannya adalah pembangunan di desa, kemudian pengarus utamaan gender baik itu perempuan maupun laki-laki supaya tidak merasa ada yang dirugikan, tetapi tujuannya adalah sama untuk menuju kebaikan semuanya itu. Karena kalau will-nya sudah ada dan baik, itikadnya ada, jalannya juga pasti ada. Kan Kalau nggak ada will mau didorong itu ya kayak tronton ada batu bouldernya susah. Yang penting itu kemauannya dulu harus ada will-nya dulu. Nah, saya masuk ke beberapa pertanyaan simpulan sekarang. Dari mulai Bu Neng dulu. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama soal ini dulu. Soal strategi advokasi, soal pemberdayaan perempuan khususnya percepatan pembangunan desa tertinggal. Kalau kita susun notes-nya apa dulu nih yang harus diselesaikan. Nah, kalau dari simpulannya Bu Neng ini apa saja yang harus diselesaikan, harus nantinya bisa dipecahkan bersama problem ini. Dari mulai Bu Neng dulu. Satu ya, afirmasi action. Izin mikrofonnya Bu Neng menggunakan. Iya. Pertama adalah afirmasi actionnya itu pertama yang paling penting ada kebijakan. Kalau otomatis ketika menjadi kebijakan semua paham maupun tidak paham pemangku kepentingan kan dia harus melaksanakan. Makanya kenapa kemudian ada SDGs, kemudian ada kuota 30 dan sebagainya. Walaupun kita tahu pemerintah tidak semuanya memahami, tidak semua punya perspektif gender, tetapi ketika itu menjadi kebijakan mau nggak mau dia harus melaksanakan. Terus kemudian kedua juga disertai dengan partisipasi dan edukasi tersebut, itu penting, dan sosialisasi tentu itu juga tetap mengkampanyekan itu harus tanpa henti ya. Saya kira sampai goal itu juga bisa terwujud. Tetapi bagaimana gerakan itu jangan sampai kemudian membuat justru bagi kaum perempuan justru resisten. Nah, biasanya kalau terlalu ini kan kalau kita terlalu over kadang resisten nih yang laki-lakinya, makanya mainstreaming gender itu juga pelibatan juga laki-laki itu juga penting. Ketika kita bicara gender maka laki-laki dan perempuan ada. Kenapa mereka juga harus dilibatkan? Biar mereka juga cara pandangnya sama, punya paradigma yang sama.
dengan apa yang kita perjuangkan. Walaupun itu sesuatu yang baik, kalau punya paradigmanya berbeda, itu sulit untuk kemudian kita melakukan action. Nah, itu penting. Jadi mindsetnya bukan versus ya, bukan Iya. laki-laki versus perempuan, Iya. tapi bagaimana ada equilibrium tadi, Iya. imbang tadi antara peran Iya. perempuan dan Mulai laki-laki. dari yang terkecil, misalkan berarti suami dengan istrinya juga itu, sehingga ketika menerapkan pendidikan terhadap anak pun ya kalau udah punya pemahaman yang sama kan enak. Kayak di desa misalkan dari mulai kades, terus kemudian tokoh-tokoh dan sebagainya seperti itu. Jadi semuanya harus terlibat, partisipatif, kolaboratif untuk bagaimana bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan itu tadi. Oke, kalau dari Mbak Jalika, kalau dibuat identifikasi masalah 1, 2, 3 apa yang harus diselesaikan plus solusinya itu gimana? Kalau saya sih sangat sepakat dengan Ibu karena memang yang dimulai dari awal ya adalah kebijakan tadi, regulasi tadi. Kalau sudah ada ruang, otomatis nanti baru adalah keinginan dari perempuan ini untuk berarti bisa kita diberi ruang nih, kita diberi privilege, dan juga tadi ya selanjutnya ya sosialisasi yang baik, kesepemahaman antara perempuan dan laki-laki ini bahwa bukan versus tadi tapi ya saling aja gitu. Bagaimana perempuan, baik perempuan maupun laki-laki bisa sama-sama produktif tanpa harus mengalahkan satu sama lain gitu. Jadi bukan hanya paham gender equality aja, tapi juga tentang bagaimana paham feminisme ini mungkin dipandang oleh laki-laki jangan sampai sebuah hal yang sangat menakutkan atau bagaimana gitu. Tapi ya bagaimana kita bisa maju bersama-sama lah ke depannya. Gitu. Ya bukan menegasikan, bukan mengesampingkan peran laki-laki, tapi harus ini kolaborasi nih laki-laki perempuan biar makin kuat, biar makin tangguh. Kalau dari Bu Novita? Kalau tadi temanya bagaimana sih di permasalahan di desa tertinggal. Betul. Kemudian apa sih solusinya? Pastinya kalau kita mau melihat apa sih permasalahannya kita bedah dulu. Contohnya ada daerah atau desa tertinggal. Apa permasalahannya? Permasalahannya umpamanya namanya desa tertinggal, pasti apa-apanya tertinggal. Yang pertama kita bisa bantu dengan menurunkan bantuan atau pembangunan infrastruktur. Yang tadi saya sampaikan, infrastruktur turun, kemudian maka perekonomiannya akan meningkat. Biasanya kalau tertinggal perekonomiannya rendah, pendidikannya rendah, kemudian kesehatannya rendah, dan itu pasti akan rendah-rendah gitu. Lah solusinya apa? Supaya desa tersebut tidak tertinggal, infrastrukturnya diberikan, kemudian perekonomian naik, pengertian bahwa pendidikan itu penting sehingga dengan ekonomi baik itu maka kemampuan untuk daya memberikan pendidikan itu tinggi, kemudian kesehatannya membaik, sumber daya manusianya akan membaik, sehingga pada saat kita memberikan advokasi, memberikan pengertian, memberikan virus-virus yang positif itu akan dengan mudah diterima logika oleh masyarakat, sehingga dari tadi status sangat tertinggal bisa berubah menjadi tertinggal, naik, bagus, tertinggal menjadi berkembang, berkembang bisa menjadi desa yang maju kemudian mandiri, itu yang targetnya, sehingga permasalahan dibedah kemudian cari solusi yang seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, jadi agar kita bisa mengajak lagi, agar semuanya bisa punya mindset yang sama ya, tidak hanya warga, juga stakeholders. Mengapa kalau dari sudut pandangnya ibu-ibu, mengapa memang pengarus utamaan gender, pelibatan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan desa ini bisa membuat tadi program ini semakin efektif, lebih efisien, dan juga bisa tepat sasaran dan bahkan bisa mencapai tujuan desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, tuh on the way lah kalau misalnya perempuan dilibatkan. Kenapa? Kalau dari sisinya ibu-ibu, dari Bu Novita? Ya pastinya tadi di rumah itu anak aja pendidikan pertama dari ibu gitu. Jadi makanya kalau ibunya sudah bicara yang baik, maka anak generasi penerusnya pasti baik. Kemudian akan juga berbicara kepada suaminya. Kemudian keluar lagi suaminya akan terpengaruh bicara dengan baik, kemudian mindset yang baik, sehingga pada saat melakukan pembangunan kita prioritas kepada umpamanya nih contoh kadesnya perempuannya kemudian memberikan pengertian, perangkatnya juga mayoritas ada perempuan, di rumah juga pendidikannya diberikan oleh ibu-ibu, itu insya Allah itu penting dan akan signifikan hasilnya untuk meningkatkan status desa dari sangat tertinggal menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau dari
Mbak Jalika, kenapa perempuan? Why? Kenapa perempuan lah yang punya peran penting salah satunya untuk ini? Karena perempuan madrasah pertamanya anak-anak, mungkin sampai sama yang seperti disampaikan oleh Bu Novi, bahwa memang ibulah yang mendidik anak-anak nanti ke depannya dia mau jadi apa, dia akan jadi seperti apa. Generasi-generasi ya kita bergantung dengan perempuan. Bagaimana perempuan ini bisa menjadi sumber daya manusia yang baik, itu juga akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik juga gitu. Jadi ibu inilah pencetak, ibaratnya pabriknya generasi-generasi yang akan membawa Indonesia ini ke depannya. Jadi kuncinya memang betul-betul di perempuan, apalagi seorang ibu itu sangat tahu betul kehidupan dalam berumah tangga gitu, dari unit terkecil kehidupan lah rumah tangga, ibu semuanya hampir mengurus semuanya gitu. Jadi penting bagi perempuan untuk terlibat dalam semua aspek. Ya, kalau dari sisi Bu Neng? Seorang ibu ini kan sudah terlatih ya. Beliau menjadi pondasi survivalitas untuk kehidupan. Sebelum umum Madrasatul Ula, sebelum menjadi madrasah atau lembaga pendidikan untuk anak-anaknya, sebelum janin itu keluar, ibu itu sudah merawat, sudah menjaga bagaimana agar kehidupan ini bisa lancar dan bisa sampai kemudian ke kehidupan yang nyata di dunia ini. Dan ini sudah melatih dari awal 9 bulan dan sebagainya. Makanya kenapa kemudian bahwa peradaban itu ya dari rahimnya ibu. Ibu itu, perempuan itu adalah rahim peradaban dunia, itu betul. Jadi dari pra hidup ya, sebelum kehidupan dia sudah menjaganya. Sudah bagaimana menjadi pondasi agar ini survive, bisa bertahan. Terus ketika lahir seperti tadi disampaikan Madrasatul Ula ya, madrasah pertama untuk itu. Terus kemudian sampai kemudian ke sananya terus memberikan kesinambungan survivalitas untuk kehidupan di masa yang akan datang, sampai kemudian mereka menjadi penerus berikutnya. Jadi penting sekali mainstreaming gender itu ya sebenarnya ada hal yang paling fondasi. Kalau kita bicara asal muasal tentang kehidupan. Jadi apalagi di desa itu mereka, mohon maaf, banyak juga yang mungkin pendidikannya minim tetapi daya juang, daya survivalitasnya sudah terlatih. Perempuan-perempuan di desa sudah sangat terlatih. tinggi sejak awal. Iya, ya, sudah terlatih. Cuman memang hanya cara pandang aja, paradigmanya aja yang kemudian mungkin karena ya dari sisi edukasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya mereka sudah punya modal dasar yang saya kira itu luar biasa. Yang mungkin tidak bisa didapatkan hanya dari lembaga pendidikan yang formal. Jadi daya survivalitas itu sudah mereka dapatkan dari seorang rahim perempuan. Dan itu modal yang mahal. Itu ya? modal yang mahal. Saya kira itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah anugerah kita dilahirkan di takdir. Kalau ini takdir ya, ditakdirkan sebagai perempuan karena dia melahirkan peradaban dunia itu. Last but not least, juga untuk menutup diskusi kita, di Hari Perempuan Internasional ini terkait juga tema soal bagaimana strategi advokasi untuk pemberdayaan perempuan, apa harapan dari ibu-ibu semua, apalagi anggota parlemen ini, agar perempuan Indonesia sama-sama berdaya. Di desa tertinggal nggak masalah lokasinya dimanapun, tapi kita punya paradigma yang sama buat maju bareng-bareng. Dari mulai Bu Novita. Ya pastinya kita berharap para perempuan yang ada di Indonesia itu mari sama-sama semangat membangun negeri gitu, baik dari desa yang tergunung, terdesa gitu. Mari sama-sama kita bersinergi untuk bisa memberikan kemampuan kita, mencurahkan rasa kepedulian kita, dan kalau mereka masih banyak yang belum memiliki keberanian, mari gitu. Lihat banyak contohnya yang sudah bisa sukses, karena kalau perempuan sudah ada di dalam suatu kedudukan strategis, maka kebijakan-kebijakan yang akan dibuat juga pasti akan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang perempuan itu sendiri butuhkan. Karena kalau bukan perempuan yang tahu kebutuhan kita, siapa lagi? Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Kalau Bu Jalika? Ya saya berharap di Hari Perempuan ini sebagai pengingat untuk semua stakeholder, baik itu laki-laki maupun perempuan, bahwa
perempuan ini merupakan seorang yang harus kita beri ruang, harus kita support, harus kita dukung, dan kita lihat sebagai aset besar di bangsa ini, bahwa perempuan merupakan penyangga bangsa ini, pencetak generasi-generasi penerus bangsa, dan harapannya ya semua elemen masyarakat ini bisa berkolaborasi bersama-sama untuk membuat sumber daya manusia perempuan ini semakin maju ke depannya. Oke, kalau dari Bu Neng terutama juga agar semua perempuan bisa terlibat dalam roadmap kebijakan politik nasional bahkan dari desa tertinggal sekalipun. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Perempuan Sedunia untuk semua perempuan yang ada di dunia ini. Beruntunglah ya, ini ada anugerah yang luar biasa, kita ditakdirkan sebagai perempuan yang telah melahirkan peradaban dunia. Dan sebenarnya perempuan itu punya kekuatan dan daya juang, daya survivalitas yang sudah teruji. Oleh karena itu untuk mencapai sesuatu yang sukses dan kesuksesan itu bisa diberikan manfaat untuk orang banyak, maka gali terus daya juang tersebut. Karena potensi itu hanya dimiliki dan sudah teruji dimiliki oleh perempuan. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya. Ayo perempuan, majulah. Ayo kita sama-sama maju, sama-sama berdaya di Hari Perempuan Internasional ini, terutama tadi bicara soal strategi advokasi pemberdayaan perempuan untuk percepatan pembangunan desa tertinggal. Ini butuh sinergi kolaborasi, nggak cuma perempuan tapi juga kaum laki-laki, ditambah juga tidak hanya warga, tokoh masyarakat, juga pemangku kepentingan punya peran yang sama-sama besarnya. Semoga ini bisa jadi masukan yang produktif apa yang sudah disampaikan ibu-ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi Ibu Novita Wijayanti, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi Gerindra, Dapil Jateng 8. Terima kasih Baja Lika Maharani, anggota DPD RI Komite 1, Dapil Sumatera Selatan. Terima kasih Ibu Neng EM Marhama, anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi PKB, Dapil Jabar 3, sudah berbagi inspirasi di pagi hingga siang hari ini. Enggak kerasa udah siang hari ini. Sudah hampir jam 12 siang dan nanti masih ada diskusi lainnya yang akan diselenggarakan juga oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Untuk sesi kali ini saya Friska Clarissa pamit, sampai bertemu di sesi berikutnya.